lagi katakan sama-sama. Amin. Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami. Kau yang layak. Ku nyanyi sekali lagi katakan sama-sama. Bagi Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, Kau layak disembah. kau layak Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya undang kita sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama angkat tangan kita dua-dua. Angkat tangan bukan cuma sekedar pengakuan, tapi lebih dari itu adalah sebuah tanda berserah diri. Setiap kali kita mengangkat tangan, sebenarnya kita sedang deklarasikan pada Tuhan. Tuhan berdaulatlah atas hidup saya. Berdaulatlah, perbuatlah yang kau pandang baik. Karena aku tahu bahwa rancanganmu melebihi apa yang pernah kami bayangkan. Kami tahu bahwa engkau lebih dibandingkan apa yang pernah kami bayangkan. Dibandingkan apa yang pernah kami impikan. Kami mau memegang hidup kami di dalam rencanamu. Rancanganmu lebih daripada rancangan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami tahu penyerahan hidup juga ada sebuah perjalanan. Tapi perjalanan kami akan terus kami mulai bergerak ke arah-Mu sampai pada kesudahannya. Bila kau dapati kami setia, kau dapati kami berkenan. Bila kau dapati kami sebagai pribadi yang tidak menyia-nyiakan apa yang telah kau berikan pada kami. Kematian anak-Mu, Yesus Kristus, membuat kami bisa menghampiri tahta kasih karunia. Tanpa rasa takut, dengan keberanian seperti di Ibrani 4 ayat 16. Bila kami datang dengan hati yang penuh kerendahan hati, tapi juga dengan semangat pengharapan keberanian. Engkau Tuhan yang menerima kami dengan tangan terbuka. Dan tangan berlubang paku itulah yang telah menyelamatkan kami. Lubang di tangan itulah yang telah memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Berbicaralah pada kami dengan bahasa yang bisa kami mengerti. Sehingga pewahyuan kebenaran dari-Mu bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Bicaralah. Di dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk rekan-rekan semua. Saya berharap jemaat Tuhan di sini dalam keadaan yang sehat. Shalom semua. Selamat malam. Ini kedua kalinya saya hadir di sini. Tadinya saya hadir di ibadah anak muda yang besok. Jadi saya berterima kasih atas Derian, Lala, dan juga Ibu yang telah memberikan saya kesempatan. Mungkin tapi ini pertama kalinya Anda melihat saya. Nah, kalau Anda nggak kenal saya nggak apa-apa, yang penting Anda kenal Yesus ya. Tak kenal tapi tak kenal maka tak sayang, karena saya haus kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Raguel Lewi. I'm a pastor, saya hamba Tuhan dari Jakarta. Saya tinggal di Jakarta yang macetnya luar biasa itu. Dan udaranya lagi nggak bagus-bagus banget. Dan makanya begitu sampai di Bandung saya rasakan kesegaran. Bersyukur bisa bernafas dengan sehat. Dan saya hari ini nggak datang sendirian Bapak dan Ibu. Saya datang dengan istri saya yang saya panggil makhluk Tuhan paling seksi ya. Ada di situ Elsa. Dan ini istri saya, saudara, orang yang sangat saya kasihi.
Selalu saya kagumi. Dan mungkin bagi saudara yang gak tahu, dia juga seorang yang punya karunia profetik tertajam yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Ngelihat saudara sekilas, dia akan tahu siapa saudara. Salaman sama saudara, biasanya dia akan langsung tahu masa lalu saudara seperti apa. Saya akan minta dia mungkin bicara sedikit nanti. Tapi poinnya bukan di situ. Membuat informasi saja, saya bukan tipikal pembicara yang ngomongnya tinggi. Saya bukan tipikal yang suka teriak-teriak. Tapi saya tipikal pembicara yang ngomong hati ke hati. Karena saya tahu Bapa di surga gak pernah galak sama saya. Bapa di surga akan menegur saya kalau saya salah. Tapi dia gak pernah galak sama saya. Dia mengasihi saya. Dan dia juga mengasihi Anda semua di sini. Amin. Dia mengasihi Anda sebegitunya. Fakta bahwa dia kirimkan anak yang tunggal. Membuktikan bahwa mungkin bagi dunia Anda bukanlah siapa-siapa. Tapi bagi Bapa di surga, Anda dan saya layak diperjuangkan. Mungkin kalau anak muda bilang, kita hanyalah remah-remah rengginang, mungkin seperti ini di dunia. Tapi bagi Yesus, Anda layak diperjuangkan. Saya akan pakai papan tulis hari ini untuk kita coret-coret sedikit. Saudara siap belajar firman Tuhan hari ini? Semua siap? Dan saya dikasih tema yang sangat baik, judulnya Thy Kingdom Come. Datanglah kerajaanmu. Saya percaya ini doa bagi setiap kita. Amin, saudara. Biarlah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan hari ini saya akan berbicara apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya rasa pesan ini cukup kuat dan saya sudah ngobrol sama Derian tadi. Dan saya berdoa pesan ini memberkati saudara dan sambil Tuhan berbicara secara spesifik di hati dan pikiran Anda semua. Karena ayat ini berasal dari kitab Matius 6, saudara. Matius 6 ayat 9 sampai 10 yang merupakan doa Bapa kami. Yesus yang ngajarin doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yesus bilang seperti itu dulu. Saudara bisa lihat bahwa ini doa yang diajarkan Yesus. Yang membuktikan berarti ini doa adalah doa yang paling merepresentasikan isi hati ya Tuhan. Karena Yesus adalah yang paling ngerti isi hati Bapa di surga. Dan dia berdoa. Dan dia berkata berbicara tentang satu konsep yang bernama kerajaan. Kerajaan. Dan yang menarik doa Yesus. Dia berbicaranya doa yang sangat menarik yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan datanglah kerajaanmu di surga saja tapi juga di bumi. Memberi kita pengertian bahwa Tuhan gak mau cuma kerajaannya ada di surga. Tapi Tuhan juga mau kerajaannya ada di bumi. Dan bagi Tuhan, dan di sini kita lihat bahwa isi hati Tuhan sebenarnya. Isi hati Tuhan sebenarnya bukan cuma bahwa Anda ingin rame-rame masuk surga. Tapi lebih dari itu isi hati yang sebenarnya adalah agar surga turun ke bumi. Jadi ini isi hati yang sebenarnya. Jadi banyak orang pengen cepat-cepat ke surga. Kalau bisa besok dipanggil Tuhan. Tapi pas disuruh buru-buru gak ada yang mau duluan. Tetapi hati Yesus sebenarnya adalah agar bumi jadi seperti surga. Dan ini sesuatu yang sangat berbeda bahwa tampaknya bagi Tuhan ini isunya bukan tentang masuk surga. Begitu banyak orang Kristen selalu memikirkan bahwa terima Yesus sudah pasti masuk surga, which is memang gak salah. Terima Yesus dia pada waktu Anda terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga available bagi Anda, itu betul. Tapi idenya sebenarnya bukan cuma agar bahwa kita semua masuk surga, tetapi agar bumi jadi seperti surga. Itu ide sebenarnya dan ini kerajaan dia bangun. Dan beri kita pengertian bahwa sebenarnya Tuhan gak cuma peduli hidupmu di surga. Tapi Tuhan juga peduli apa yang Anda lakukan di bumi ini. Amin saudara. Dia peduli apa yang Anda lakukan setiap hari. Dia tahu setiap hidup Anda. Bahkan di Roma 12 ayat 1 mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup dan berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di dalam beberapa terjemahan asli dikatakan persembahkan hidupmu yang setiap hari. Yang biasa-biasa saja. Karena itu yang dia inginkan.
Nah, jadi sebenarnya saudara bisa lihat nggak bahwa kita nggak cuma dipanggil untuk cuma mikirin surga, tapi kita juga dipanggil untuk mikirin agar dunia ini bisa jadi seperti surga. Makanya saudara, kita tahu bahwa salib itu ada dua arah. Itu ada satu yang menurun dan satu mendatar. Saudara tahu nggak bahwa saya ini mungkin kesannya kayak cucokologi ya, tapi saya belajar. Ada sebuah cerita klasik tentang kenapa salib ada dua arah. Nomor satu, bayangkan kalau salib cuma ada satu. Bahwa tidak ada garis tengahnya, garis mendatar ya. Apa yang terlihat seperti apa? Kalau yang saya pelajarin, ini terlihat seperti I. Saya. Me, myself, and I. Ini bicara tentang katanya tentang yang garis ke bawah itu bicara tentang hubungan Tuhan dan kita dan Tuhan dan sebagainya. Itu betul. Tapi ini juga bicara kalau misalnya tidak ada yang garis tengahnya, itu kan seperti kita cuma turun ke bawah saja. Dan kesannya seperti me, myself, and I. Seakan-akan jadi egois. Kalau kita cuma mengasihi Tuhan, kita cuma mikirin surga, mikirin hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan jadi pribadi yang egois, saudara. Saudara tahu? Kalau Anda hanya memikirkan hubungan Anda dengan Tuhan, Anda akan menjadi pribadi yang sangat egois. Saya tahu ada orang-orang yang saya kenal di Jakarta, setiap hari berdoa biar Tuhan cepat turun dan menghancurkan musuh-musuhnya. Menghancurkan orang-orang fasik. Kalau saudara tahu nggak bahwa Tuhan juga sayang sama orang fasik. Tuhan ingin orang fasik bertobat. Sebaliknya ada juga orang yang katanya nggak peduli, ya sudah nggak usah Tuhan. Akhirnya yang penting kasih sesama, cuma garis ini doang. Akhirnya apa yang terjadi? Cuma garis ini doang, jadinya minus. Saya pernah ketemu begitu banyak orang, nongkrong ke sana kemari, bicara, ketemu teman-teman banyak, tetapi tetap isi hatinya kosong. Kenapa? Karena seberapa banyak temanmu, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan hatimu selain hubunganmu dengan Tuhan. Maka dari itulah ada garis ini. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi yang Tuhan sayang. Semua katakan amin. Ini yang jangan sampai lupa. Ini hanyalah klasik. Tapi berapa banyak orang sering lupa. Bagi Tuhan, dua-duanya punya arah yang setara, saudara. Jadi artinya bahwa bagi dia, mungkin cara kita belajar mengasihi itu ada di dunia ini. Dan maka dari itulah saya berkali-kali bilang bahwa memang hidup itu kita nggak akan abadi di sini. Tetapi toh bukan berarti kalaupun ini bukan rumah kita. Mungkin saudara bumi ini kayak kos-kosan bagi kita. Tapi bukan berarti kita tidak rapihkan kos-kosan kita. Betul apa tidak? Terus tetap rapihkan. Walaupun ini bukan tempat tinggal kita. Kenapa? Karena itu bagian dari kesetiaan kita pada Tuhan. Kesetiaan pada apa yang Tuhan titipkan sama kita. Maka dari hari ini kita perlu percaya bahwa hidup kita di masa ini adalah sebuah tempat latihan. Dan hari ini kita dipanggil bukan cuma untuk sekedar menjadi penonton, bukan cuma sekedar untuk diam, tapi kita dipanggil untuk berkontribusi. Saudara, saya mau nanya, ada yang suka main bola di sini? Ada yang suka nonton bola di sini? Sepak bola? Oh, barisan sini suka nonton sepak bola ya. Gak usah pilih Manchester United katanya, jangan. Katanya setan merah ya, jangan ikuti setan apalagi yang merah katanya, dia bilang begitu. Saudara tahu gak, saya sangat menyukai banyak tim sepak bola. Dan salah satu saudara mungkin tahu ya, ada satu bintang namanya Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, saudara mungkin tahu semuanya hal itu. Yang menarik saudara tahu gak bahwa gaji mereka besar sekali. Gaji mereka luar biasa besar dan bahkan kalau dihitung secara mata uang rupiah, mereka itu bisa per detik bisa dapat sekitar 2-3 juta rupiah saudara. Bayangkan berapa serabi yang kita bisa beli saudara dengan uang sebanyak itu. Berapa batagor yang bisa kita beli. Tapi yang menarik adalah, saudara tahu mereka digaji besar tapi tidak suka di bangku cadangan. Saudara perhatiin gak? Tidak suka pemain bola itu di bangku cadangan. Kenapa? Simpel aja, karena sukacita hadir pada waktu kita berkontribusi. Sukacita saudara tidak akan hadir pada waktu saudara cuma diam aja. Tapi sukacita hadir pada waktu saudara terjun di lapangan. Di pekerjaannya Tuhan.
ikutan kontribusi, ikutan kalau orang dulu bilang turba, ikutan ngurus, ikutan repot. Disitulah sukacitamu hadir. Karena kau gak pernah diciptakan untuk nganggur. Firman Tuhan bilang kau diciptakan Tuhan untuk sebuah perbuatan yang baik. Makanya hari ini kenapa judul saya Spirit Led Realist. Mungkin saudara sudah lihat. Kenapa? Karena dipimpin Roh Kudus sejatinya sangat mungkin nginjek bumi. Kita berpikir bahwa dipimpin Roh Kudus itu berarti terbang dan sebagainya. Dipimpin Roh Kudus itu seakan-akan kita harus luar biasa begitu, kayak jalan udah gak napak lagi. Tapi kita menyadari bahwa satu pribadi yang paling dipimpin Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus sendiri, juga adalah pribadi yang paling dekat dengan orang berdosa. Pribadi yang paling dekat dengan orang-orang biasa. Di sini kita belajar bahwa dipimpin Roh Kudus tidak berarti kita berhenti melakukan hal-hal yang biasa. Kenapa saudara? Praktik rohanimu harus bisa dinikmati sekelilingmu. Amin. Praktik rohanimu harus bisa dinikmati sekelilingmu. Cintamu pada Tuhan harus bisa dinikmati oleh sekelilingmu. Bahwa kau gak dipanggil hanya untuk dirimu saja. Maka saudara tahu gak bahwa saat kita bicara, saudara bisa tahu bahwa makanya panggilan terbesar kita adalah berbuah. Alkitab mengatakan ada namanya karunia roh dan ada namanya buah roh. Bukti terbesar seseorang ada Kristus dalamnya bukanlah karunia roh, tetapi buah roh. Karunia itu penting, saya gak bilang gak penting. Saya juga punya karunia roh, istri saya juga. Tapi yang terpenting adalah buah roh. Kenapa? Karena buah roh bisa dinikmati. Justru buah roh adalah fondasimu agar bisa memakai karunia roh sesuai dengan apa kata Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan. Saudara tahu gak, pada waktu kita bicara soal kerajaan. Setuju gak saudara bahwa kerajaan bukan cuma bicara, kerajaan itu bicara bukan cuma satu generasi. Tapi kerajaan sejatinya bicara bagaimana generasi dan berbagai generasi dipimpin oleh satu raja. Kalau saudara lihat di film-film kata-kata kerajaan, ada yang orang tua, ada orang muda dan anak muda yang dewasa, ada juga yang masih kecil dan sebagainya. Maka hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk agar kerohanian kita bisa menjadi kerohanian yang nginjek tanah, saudara. Dan saya akan hari ini saya gak akan muter jauh-jauh, saya cuma akan share 3 hal, saudara. 3 hal. Dan hari ini saya akan buka di Mazmur 145 ayat 1-4. Mazmur 145 ayat 1-4. Dan ini pujian-pujian dari Daud, dan saya berdoa supaya saudara bisa pegang ini dengan iman. Mazmur 145 ayat 1-4. Mazmur 145 ayat 1-4. Saya akan bacakan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak muji namamu untuk seterusnya. Mazmur 145. 145 ayat 1. Dan setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Ayat keempat. Nah ini. Angkatan demi angkatan. Kau memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan memberitakan keperkasaanmu. Saudara lihat gak bahwa ada 2 kata ini. Bukan cuma satu angkatan, yaitu satu generasi. Tapi angkatan demi angkatan. Gak cuma satu generasi, gak cuma bicara orang-orang yang saat itu sudah melayani. Tapi impian Tuhan dan dengan profetik Daud mengatakan bahwa biarlah dari angkatan, dari besar, muda, tua, kecil. Semua memberitakan kebaikan Tuhan, semua memberitakan kemuliaan Tuhan. Dan ini doa saya dan hati saya untuk saudara dan saya. Hari ini kita perlu berdoa bahwa bukan cuma angkatan Anda saja yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi berdoalah biar generasi berikutnya juga menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara, iman kita bukan milik kita saja. Amin. Iman kita adalah sesuatu yang kita perlu tularkan, inspirasikan, especially ke generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya adalah sesuatu yang penting dan impian Tuhan bukan cuma sekedar agar generasi ini terima Yesus. Tapi justru generasi berikutnya dan berikutnya juga terima Yesus. Dan inilah yang paling gak mudah saudara. Kenapa? Karena anak-anakmu adalah
Yang paling kenal siapa Anda. Tantangan terbesar kita bukanlah pada waktu kita pelayanan di gereja. Tapi tantangan terbesar kita justru pada waktu kita pelayanan di rumah. Siapa kita pada waktu di rumah? Siapa kita di mata anak-anak kita? Siapa kita di mata keluarga kita? Itu yang penting. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya hamba Tuhan dan Tuhan selalu izinkan saya muter di mana-mana. Dan saya juga Tuhan izinkan untuk mengembalakan. Saya jadi salah satu gembala di sebuah gereja namanya New One Traditional Church di Jakarta Selatan. 90% generasi milenial dan Z. 30 tahun, 20 tahun ke bawah. Saudara cari umur 50 tahun jarang banget. Cari umur 60 tahun jarang banget. Tapi cari 20, cari 30 banyak banget. Beberapa jemaat saya nggak tahu krisis moneter saudara. Nggak tahu dolar tuh pernah 3.000 tuh, nggak pernah tahu tuh dia tuh. Dan hari ini saya mau dorong hati pikiran saudara. Hari ini saya mau deklarasikan di tempat ini bahwa harusnya iman kita bukan cuma milik kita, tapi milik generasi berikutnya. Masalahnya tidak bisa dimulai tiba-tiba, semua harus dimulai dari sekarang juga. Mereka nggak bisa langsung terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dari sekarang kita perlu ngelihat hatinya Tuhan. Dari sekarang bahwa ini bukan cuma tentang kita. Makanya saudara ada satu ayat, Roma 15 ayat 1 sampai 2. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Ini kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2 dikatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara tahu gak bahwa saudara berapa di antara Anda merasa imannya hebat? Good, bagus. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, iman Anda bukan hanya milik Anda. Justru semakin Anda kuat iman, justru Anda wajib menanggung kelemahan iman teman-teman yang lain. Amin. Justru karena Anda kuat, karena Anda diberkati, justru disitulah Anda wajib untuk melayani. Kenapa? Karena pelayanan adalah tujuan kita di dunia ini. Melayani adalah cara tercepat untuk membuat kita jadi seperti Kristus. Kita gak dipanggil untuk hanya diam-diam aja, kita dipanggil untuk melayani. Kenapa? Karena Kristus pun melayani. Firman Tuhan bilang, bahwa dia datang bukan cuma untuk dilayani, tapi lebih dari itu dia untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka hari ini saudara, dimanapun kau ada, layanilah seseorang, layanilah keluargamu. Nah, masalah yang jadi masalah adalah begitu banyak gereja, begitu banyak komunitas, sering sekali saya dengar ceritanya menolak generasi yang berikutnya. Tidak peduli generasi berikutnya. Kenapa? Kan beberapa di antara mereka dengan segala hormat, maaf, uangnya kurang. Duitnya kurang. Masih belum punya uang. Makanya saudara kau cek dimanapun, rata-rata di Jakarta, di kota manapun, ibadah muda selalu jadi ibadah kelas 2. Padahal mereka, saudara tahu bahwa generasi ini, milenial, orang-orang berumur 30-an, mereka mulai memimpin perusahaan di banyak tempat. Mereka bukan lagi orang kelas 2. Dan bahkan ada orang bilang, bagi yang muda, mereka bukan lagi pemimpin masa depan. Semua orang bilang, mereka anak muda pemimpin masa depan. Mereka bukan pemimpin masa depan. Mereka pemimpin masa kini. Mereka pemimpin masa kini. Saudara tahu, saya cuma kasih tahu, gereja saya baru selesai bikin apps. Yang bikin apps, yang satu umurnya 26, yang satu umurnya 21. Bocah saudara. Tetapi mereka didikasikan kekuatan mereka. Mereka bikin sampai jadi bagus banget. Saudara bisa lihat, yang dulu gak bisa dilakukan, umur-umur segini sekarang mereka bisa lakukan. Kalau aja dikasih kesempatan. Tapi masalah banyak orang gak pernah ngerti. Simply kenapa? Karena cara mereka melayani berbeda. Cara pakai baju beda. Cara gayanya pun berbeda. Dan banyak orang gak suka dengan cara mereka. Padahal sebenarnya, saudara tahu, nih, justru seringkali begitu kita seringkali merasa bahwa misalnya sampai baru setelah anak muda yang ada baru panik dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau aja mereka ada kesempatan dari sekarang, kita gak pernah tahu masa depan akan seperti apa di hidup mereka. Saudara tahu gak ada satu cerita, kalau kita bisa renungin, nanti di 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 29. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 39, saudara bisa baca di rumah. Ini bicara tentang
Cerita tentang antara Saul dan Daud. Pada masa itu Saul sedang ada dalam permasalahan. Dia sedang ada Goliat di hadapannya. Dan Saul pun saudara tahu nggak bahwa Saul itu ketakutan. Padahal dia yang paling besar di antara semua orang-orangnya dia. Di antara semua bangsanya dia. Dan hari ini muncullah Daud tiba-tiba. Dan saudara tahu nggak bahwa Daud, seperti yang saudara tahu, Daud itu kemerah-merahan, masih kecil. Dia pakai dan dia kalahkan Goliat bukan dengan tombak atau pedang, tapi dikalahkan Goliat dengan umban dan ketapel. Dan kalau saudara lihat antara Saul dan Daud, disinilah generasi ini, perbedaan generasi seperti ini saudara. Saudara bisa lihat bahwa nomor satu, generasi yang berbeda, lahir dari keadaan yang berbeda. Zaman sekarang ada namanya TikTok, Instagram dan sebagainya, dan rusuh banget mereka di situ. Dan mungkin caranya memang aneh buat generasi sebelumnya. Dan saudara tahu gak bahwa mereka, Daud tadinya mau ditolong Saul dan akhirnya pakai caranya Saul, pakai baju zirahnya Saul. Tapi akhirnya malah Daud, Tuanku aku gak merasa cocok. Aku akhirnya kayak pergi aja Tuanku. Aku akhirnya pakai bajuku sendiri. Dan akhirnya saudara bayangkan kalau misalnya si Daud memilih memakai bajunya Saul, maka yang terjadi bisa aja dia malah mati di medan perang. Dan saudara kenapa? Karena setiap generasi membutuhkan ruang yang berbeda dan membutuhkan cara yang berbeda untuk diselamatkan. Amin. Enggak semua cara yang berhasil di masa lalu akan berhasil di masa sekarang. Maka hari ini semua pancing saudara, semua saudara buka hati saudara. Bahwa iman ini bukan cuma tentang kita, tapi juga tentang generasi berikutnya. Saya sedang membantu, bicara di banyak gereja, di banyak tempat manapun untuk mendorong generasi yang sebelumnya untuk memberi ruang pada generasi berikutnya. Apakah mereka pasti bikin salah? Sudah pasti bikin salah. Kenapa? Mereka enggak semua di antara mereka pengalaman. Tapi justru lewat bikin salah, kita coba ini, coba itu. Disitulah Tuhan bekerja secara personal di hidup mereka. Justru Tuhan bekerja pada tuh diberikan kesempatan. Dan maka dari itu saudara, kadang cara-cara yang sekarang belum tentu akan berhasil di masa depan. Cara-cara yang dulu, saudara pikir, ya kita sudah lakukan hal ini dari lama. Ya yang lama, tidak berarti yang sekarang akan sama. Kenapa? Simpel aja saudara, firman Tuhan bilang, untuk segala sesuatu ada musimnya. Setuju gak saudara bahwa segala sesuatu ada musimnya? Saudara, setiap musim itu berbeda dan cara nikmatinnya berbeda. Betul apa enggak saudara? Indonesia ada namanya cuaca hujan, musim hujan dan musim kemarau. Dan dua musim itu cara nikmatinnya berbeda. Saudara hanya bisa menikmati cuaca dingin kalau misalnya saudara itu pakai jaket. Tapi saudara gak bisa pakai jaket pada waktu saudara lagi kena cuaca musim kemarau. Cara nikmatinya berbeda dan percayalah, generasi depan, masa depan cara nikmatinya berbeda, cara penjangkauannya berbeda. Tetapi pada waktu kita kasih ruang, kita biarkan mereka menjangkau generasi mereka. Saudara akan lihat bagaimana mereka menjadi Daud-Daud yang akan menjangkau generasi berikutnya. Simply pada tuh saudara, izinkan mereka melakukan sesuatu. Yang saudara perlu bagikan hanya satu, pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Bagikan itu dan biarkan mereka ngalamin sendiri setelah itu. Dan nomor dua, yang ini penting juga saudara. Yang tadi saya udah bicara soal generasi muda. Yang kedua saya hari ini mau bicara tentang bersatu. Mazmur 133. Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Dia katakan, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur ayat 2 bilang, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan merintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang kedua yang saya pengen bagikan agar kita menjadi seorang yang real dipimpin oleh Roh Kudus. Belajarlah untuk di dalam satu komunitas ini, di dalam satu persekutuan ini, belajarlah untuk menjadi satu. Belajarlah untuk bersatu. Saudara, saya sempat dengar dari Darian dan juga Lala bahwa ada banyak hal terjadi apalagi pada waktu gembala Anda dipanggil Tuhan.
banyak hal yang terjadi. Dan tentu itu semua gak mudah. Apalagi dipanggilnya tiba-tiba. Tidak ada yang tidak merasa kehilangan, saya yakin. Sosok beliau mungkin karismatik dan sebagainya. Tapi hari ini justru pada waktu masih banyak luka-luka di situ, masih banyak ketidakmudahan. Justru disitulah saat kita semua di sini belajar apapun terjadi tetap menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21, doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus coba doa satu kali buat murid-muridnya. Aku berdoa agar murid-muridku menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Saudara tahu ayat itu kan? Dan saudara tahu nggak? Ini doa Yesus. Kalau misalnya kita berdoa, Yesus yang jawab. Kalau Yesus berdoa, siapa yang jawab kira-kira? Jangan-jangan harusnya kita yang jadi jawaban. Jangan-jangan harusnya kita yang menjadi jawaban. Saudara tahu nggak? Satu dan menjadi satu ada dua hal yang sama sekali berbeda. Satu, kalau saya bilang ini tisu, ini kotak tisu, ini satu. Tapi saat kita ada kata menjadi satu, ini bicara bagaimana ada begitu banyak perbedaan yang sebenarnya berbeda-beda, tetapi memilih untuk bersepakat tidak mempermasalahkan perbedaan dan memilih untuk menjadi satu. Saudara tahu gak bahwa ini gak mudah, kenapa? Karena segala sesuatu sebenarnya bisa diberantemin. Segala sesuatu bisa diberantemin. Saya sama istri saya, kalau kita tidak selalu damai, kadang ada momennya juga kita berantem untuk hal-hal yang kecil. Gak usah besar-besar, yang kecil aja. Contoh, odol dipencet dari tengah dan belakang, saudara. Itu aja bisa berantem. Saya suka kebiasa odol dari tengah, istri saya dari belakang. Dan istri saya selalu kesel sama saya, kamu tuh pencet dari belakang. Kenapa? Biar dapat semua odolnya. Kalau kamu dari tengah itu mubazir katanya. Tutup WC aja bisa berantem. Setiap kali saya, kan pria kan saya WC dibuka. Dan istri saya pernah bilang, kamu habis pakai WC tutup lagi dong. Itu aja bisa berantem, saudara. Dan gak usah jauh-jauh. Bubur aja bisa berantem. Yang diaduk apa gak diaduk, saudara. Bubur aja bisa berantem. Kalau dia bilang, kalau misal diaduk ntar kayak muntah kelihatannya. Gak bagus. Tapi yang satu bilang, ya tapi ini merata. Yang satu bilang, oh jangan diaduk, kenapa? Biar kelihatan estetik tetap. Biar tetap bisa difoto. Kalau, nah, poin saya gini, segala sesuatu kalau diberantemin bisa diajak berantem. Segala sesuatu bisa dipermasalahkan. Yang kecil aja bisa, apalagi yang besar. Tapi kalau misalnya kita, saudara, kita memilih untuk gak permasalahkan perbedaan. Kau akan lihat perkara-perkara besar Tuhan izinkan. Alkitab bilang, saat kau hidup dalam kerukunan, hidup bersatu. Alkitab bilang, Tuhan kirim berkat. Unity attracts blessings. Unity attracts blessings. Kesatuan itu narik berkat Tuhan. Dan saudara, kalau dibilang beda, semua orang beda saudara. Nah makanya saudara tahu gak, di kitab Kejadian dikatakan bahwa Alkitab Kejadian 2:18 bilang Tuhan akan, pada waktu Adam masih single, Tuhan bilang tidak baik kalau dia seorang diri saja, maka aku akan ciptakan yang sepadan dengan dia. Saudara tahu gak, sepadan, salah satu akar katanya adalah kenekdo. Kenekdo, salah satu akar artinya adalah berbeda. Sepadan di mata Tuhan bisa aja berbeda. Makanya pada waktu awal dunia diciptakan, yang diciptakan adalah Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Suseno, saudara. Beberapa ketawa, ya, tapi gak berani ya di rumah Tuhan soalnya katanya. Kenapa? Karena justru yang bisa menghadirkan kreativitas, yang bisa menghadirkan terobosan, yang bisa berbuah hanya yang berbeda. Tapi justru perbedaan itulah yang akan menghadirkan kuasa pada waktu mereka bersatu. Saya bukan nabi, tapi saya gak bisa bohong saudara bahwa saya sadar bahwa pada waktu seorang pemimpin meninggal, bisa aja terjadi pergolakan dalam kepemimpinan. Sangat mungkin, saya gak tahu itu terjadi di saudara apa enggak, tapi sangat mungkin. Tapi hari ini saya mau ngetok saudara Anda dan saya
kembali. Hari ini bersatulah kembali. Salinglah mengasihi. Support pemimpin-pemimpinmu yang mengasihimu. Salinglah peduli satu sama lain. Karena enggak mudah saudara. Mungkin caranya akan berubah. Caranya akan berbeda. Mungkin pada zaman Saul, tinggi besar Saul. Tapi Daud mungkin berbeda. Saudara tahu gak bahwa Saul itu dia sendirian. Tapi Daud punya begitu banyak tim. Mungkin sudah saatnya akan terjadi perubahan di tempat ini. Tapi perubahan yang disetujui Tuhan. Karena Tuhan caranya bisa berubah. Tapi hatinya tetap sama. Yaitu keselamatan jiwa. Semua yang ada di ruangan ini dan seluruh dunia. Amin saudara. Kalau misalnya orang bisa selamat, caranya beda. Gak apa-apa dong. Kan yang penting selamat. Yang penting Yesus jadi Tuhan atas hidup mereka. Makanya hari ini, selama Tuhanmu masih sama-sama Yesus, masih sama-sama percaya Alkitab, gak usah permasalahan perbedaan. Jangan gosip di belakang. Jangan ngomongin yang jelek di belakang. Kalau ada masalah jangan asumsi. Belajarlah konfirmasi. Konfirmasi. Jangan dikit-dikit asumsi. Saudara tahu gak begitu banyak hubungan dihancurkan oleh asumsi. Bagi saudara yang ngebayang, ya saya memang tipikal pembicara yang yang agak, saya suka pembicara yang injek bumi saudara memang. Jadi saudara tahu gak bahwa Matius 5:9 bilang berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara tahu gak bahwa sebutan kita sebagai anak Allah tidak muncul karena kalung salib kita yang segede BTC, saudara tahu gak? Atau kalung salib kita yang segede Paris Van Java. No. Sebutan sebagai anak-anak Allah muncul pada waktu kita menjadi orang yang mengusahakan perdamaian. Saat Anda dan saya milih untuk gak permasalahkan perbedaan. Selama Tuhan yang masih sama-sama Yesus, caranya bisa beda. Ya sudah, anggaplah bahwa ini musim yang berbeda. Musim panas, pakai baju renang cocok gak? Cocok saudara. Kalau musim dingin pakai baju renang, gak cocok sama sekali. Mungkin sudah waktu ini musim berlalu. Akan ada sesuatu yang baru. Tapi saudara tahu gak? Bahwa bagi Tuhan, yang terbaik masih ada di depan. Hanya karena Anda gak lihat, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Oke, saya mau satu cerita. Sudah pernah gak ngalamin kayak saya? Saya pergi ke lagi nyetir dan saya pergi ke ada satu tempat. Tempat itu kayak semacam ruko kosong saudara. Dan karena saya tidak melihat ada apa-apa ya saya pergi. Berapa lama saya balik ke tempat itu. Tiba-tiba sudah ada toko es krim di situ. Saudara pernah ngalamin? Tadinya kosong gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba gak lama, loh kok ada coffee shop di situ? Kok ada ruko di situ? Kok ada gerai es krim di situ? Kapan dibangunnya? Saudara pernah? Mungkin saya rasa pernah ya. Nggak, kita pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada gedung di situ. Sambil kita mikir, kapan dibangunnya? Dan saya merenungkan bahwa sejak kapan ini gedung dibangun ya? Dan di situ Roh Kudus bicara sama saya. Menurut kamu gedung ini dibangunnya bagaimana bisa terjadi? Menurut saudara gimana? Apakah nomor satu pakai jin gitu, kayak Roro Jonggrang gitu, sehari dibangun gitu? Atau yang kedua, sedang ada pembangunan tapi kita nggak lihat. Saya pilih yang kedua, bahwa walaupun saya tidak lihat, tampaknya sedang ada pembangunan di ruko itu. Sehingga begitu saya nggak perhatiin, begitu saya lihat lagi, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang dibangun. Akhirnya udah ada restoran di situ. Dan saya menyadari bahwa tampaknya sedang ada pembangunan terjadi, walaupun saya tidak lihat. Dan Roh Kudus kasih saya impresi, coffee shop aja bisa dibangun, bisa jadi tanpa saya tahu. Apalagi rancangan Tuhan di hidup kita. Hanya karena saudara gak lihat, bukan berarti rancangan Tuhan tidak jalan di hidup saudara. Seringkali kita hanya melihat, banyak orang nanya, Pastor saya gak pernah lihat rancangan Tuhan di hidup saya. Hanya karena rancangan Tuhan gak kelihatan bukan berarti gak dibangun. Bukan berarti itu gak ada. Loh saudara, ruko aja bisa dibangun tanpa kita lihat, apalagi rancangan Tuhan. Banyak orang bilang misalnya, ya tapi saya gak bisa lihat. Dan Tuhan kasih impresi, Tuhan gak butuh validasi dari Anda untuk menjalankan apa yang baik bagi Anda. Hari ini pun, walau Anda gak lihat,
Anda nggak merasakan Sang Gembala Agung sedang merancang hal yang baik di hidup saudara. Dan hanya karena Anda tidak mengerti, bukan berarti rancangan itu jelek. Banyak hal yang kita nggak mengerti, tapi bukan berarti itu jelek. Saya punya jam tangan dari istri saya nggak selalu ngerti cara pakainya. Saya nggak ngerti bagaimana jam tangan itu dibuat, tapi bukan berarti rancangannya jelek. Jam tangan aja bisa gitu, apalagi rancangan Tuhan. Hanya karena rancangan Tuhan saudara nggak ngerti, bukan berarti itu jelek. Kan saya berdoa di masa-masa ini, salinglah mengasihi, salinglah bersatu. Bermimpi lagi, berdoa lagi untuk kemauan Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan belum selesai di Ark of Christ, amin. Tuhan belum selesai. Tuhan sudah lakukan banyak hal di masa lalu. Tapi dia excited untuk membawa saudara pada petualangan di masa depan. Karena Tuhan bukan cuma Tuhan yang tinggal di masa lalu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang merancang masa depan. Merancangkan hal yang baik. Karena dia mengasihi anak-anaknya. Sampai rela mengorbankan nyawanya demi Anda dan saya. Harusnya ada tepuk tangan sih di sini sih kayaknya sih. Tuhan baik, amin. Tuhan sangat baik. Dan yang ketiga, ini sesuai banget sama Ark of Christ nih. Yang ketiga, jangan pernah lupa akan karunia roh. Remember the prophetic ministry. Saudara tahu gak bahwa saya menjangkau generasi berikutnya begitu banyak. Sekarang gereja saya dipenuhi oleh banyak anak muda. Walaupun banyak, dan mereka akhirnya end up bawa orang tua mereka. Dan akhirnya orang tua pun mereka diberkati. Nah tetapi saya menyadari bahwa di masa-masa ini pun pelayanan profetis, pelayanan karunia akan menjadi lebih sekali lagi. Menjadi pelayanan yang sentral. Kenapa? Karena pada waktu di masa sekarang, saudara, kita sedang berhadapan dengan satu generasi yang kebenarannya relatif. Mereka gak percaya kebenaran absolut. Mereka percaya bahwa kebenaran yang baik bagi lu, ya belum tentu baik bagi gue. Oh itu baik bagi lu, oke. Tapi belum tentu baik bagi gue. Butuh lebih daripada sekedar adu otak untuk bisa menjangkau mereka dalam Kristus. Dan disitulah karunia roh masuk. Saudara, gak ada yang lebih indah dibandingkan ada satu orang yang kamu gak kenal, tiba-tiba datang sama kamu dan bilang, saya dapat sebuah impresi dari Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan cinta banget sama kamu. Kamu kembali, kamu begini, dibuatin. Gak nangis, bohong, saudara. Dan inilah hari ini, pelayanan profetik, pelayanan yang bersifat kenabian harus bangkit kembali. Dan saya berdoa supaya dari sini tetap lahir pelayanan seperti itu. Tapi ingat, pelayanan rohani, pelayanan yang berkarunia tidak selalu harus aneh, saudara. Saya menemukan bahwa istri saya adalah salah satu prophetic ministry paling tajam. Saudara tahu, dari kecil sampai tukang kuamia aja demen sama dia dulu. Dan saudara tahu pada masa-masa dulu, saya udah minta izin, saya ceritain ke dia. Pernah ada momennya, saya lagi sakit kepala, dia sentuh leher saya, sakit kepalanya hilang. Dan saya banyak ngobrol sama dia soal prophetic ministry dan dia punya angle-angle yang sama sekali berbeda. Dan saya berdoa supaya hari ini, saya akan minta dia ngomong sedikit saudara, dan saya akan ketanya dia sedikit. Dan kenapa butuh generasi pelayan profetis yang baru untuk kita bisa menjangkau generasi berikutnya. Oke, saya undang Elsa, istri saya. Saudara, yuk silakan maju. Saya butuh dia, saya makanya minta dia datang ke sini. Kenapa? Karena tampaknya ini sesuatu yang penting. Oke, tas, bisa ditas. Tes. Selamat malam semuanya. Ya, this is my wife. Orangnya simple, santai, suka dark jokes, saudara. Tapi begitu ngeliat orang, kayak Tuhan ngomong sesuatu sama kamu. Gak semua orang profetik itu aneh. Amin, saudara. Berapa profetik sangat cantik seperti istri saya kayak gitu. Gak apa-apa dong muji istri. Amin, saudara. Daripada muji selingkuhan, istri harus tetap dipuji. Sampai masa tuamu,
dia yang Tuhan pilihkan untukmu. Oke, Han, sorry, saya minta kamu untuk bantu jelaskan. Maksudnya bahwa sebenarnya dunia roh itu seperti apa sih? Soalnya saudara tahu nggak? Saya dulu pernah diminta nonton film untuk filmnya dan agak horor sedikit filmnya. Untuk dia membantu saya untuk dia bisa membantu saya menjelaskan seperti apa dunia roh itu. Han, bisa nggak bantuin yang kamu seperti yang bilang tentang AM, FM dan sebagainya, bisa nggak bantu jelasin ke saya kira-kira dunia roh itu seperti apa sih? Jadi ini yang berdasarkan pengalaman saya. Untuk dunia roh yang saya alamin, lebih kayak gini. Ketika saya tidur, saya itu astral projection. Bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan, dan karena beberapa hal yang pernah terjadi di hidup saya itu bisa mendengar dari dua sisi. Dua sisinya itu bagaimana? Mungkin simpelnya kayak satu sisi yang gelap, satu sisi yang terang. Dan untuk misalkan kayak untuk menjelaskan, misalkan aku bertemu dengan kamu, aku punya impresi untuk kamu. Nah, impresinya itu nggak bisa langsung secara gamblang seperti teks atau skrip yang muncul. Memang ada kayak sedikit visual, lalu juga terkadang ada seperti teks yang lari di atas. Tapi untuk bisa menginterpretasikan itu butuh pengalaman yang cukup banyak dan juga butuh mungkin membaca beberapa buku psikologi untuk bisa mengerti sedikit dasar-dasarnya dan juga harus mengenal sedikit orang tersebut seperti apa. Nah, terus yang saya pengen nanya, dulu kamu sering banget ngeliat yang ngeri-ngeri ya dulu? Yes. Nah, dan kamu ingat bahwa dulu kamu sering diganggu. Ya. Dan jadi saya ingat betapa dia dulu sering diganggu, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Pernah ada momennya dia sampai gemeteran, sampai dulu saya belum pacaran sama dia. Saya ingat ini, saya nggak bakal pernah lupa, saudara. Saya tidak akan pernah lupa. Pada waktu itu dia pernah sentuh kepala saya, sakit kepalanya pindah ke dia. Pada waktu itu saya lagi di daerah yang lift mau naik ke apartemen di mana dulu saya tinggal sama keluarga saya. Dulu terus dia di lift, cuma kami berdua. Tiba-tiba dia dada-dada. Saya sampai kayak, kamu ngapain dada-dada? Istri saya bilang, sorry kalau saya lagi sakit kepala, saya gak bisa bedain mana yang manusia, mana yang bukan. Itu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya, saudara. Saya ingat, saya sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana ya kalau misalnya saya menikah sama dia, suaminya hamba Tuhan, istrinya kayak Dr. Strange, tahu saudara kan tahu? Suaminya Tuhan Yesus tuh baik, di belakang dia kayak, hey, ini ada ini nih, ada gini. Itu jadi pemikiran banget bagi saya, saudara. Saudara mungkin lucu bagi saudara, tapi bagi saya tidak pernah membayangkan itu. Nah, tapi saya ingat ada sesuatu yang terjadi. Dan kamu ingat gak pada waktu kamu dulu gelap banget, terus ada sesuatu yang tiba-tiba gift kamu sempat berubah, menghilang. Dan sebenarnya apa yang membuat kamu tiba-tiba itu berubah 180 derajat itu? Lebih tepatnya waktu itu kan dibantu sama salah satu pastor. Yeah. Ya, terus salah satu pastor itu bisa dibilang memberikan cara treatmentnya dengan coba kamu minta untuk let go, untuk lepaskan. Dengan ditambah kamu setiap hari membaca satu ayat minimal di Alkitab. Nah, saya meneruskan itu melakukan hampir setiap hari dan pada satu saat bisa bilang saya terreset. Semuanya gone selama kurang lebih setahun, tapi treatment itu tetap saya jalankan. Sampai akhirnya sekitar tahun lalu ada beberapa gift-nya itu masih balik dan lebih powerful lagi. Nah, jadi yang saya ingat, karena pada waktu saya ada di situ. Yeah. Saya ingat pada waktu itu yang mengubah gift-nya. Tampaknya nggak lain nggak bukan, adalah nama Yesus. Pada waktu dia declare, Yesus tolong saya. Detik itu juga sambil didoain sama seorang hamba Tuhan. Dia cerita sama saya, saya nanyakan, how do you feel? Dan dia bilang pada waktu itu, rasanya seger luar biasa, kayak disiram air dingin. Dan dia cerita, itu tidur ternyenyak saya. Pada waktu Yesus benar-benar bertahta di hidup saya. Sudah tahu gak? Kalau saya belajar dan saya ngobrol sama begitu banyak orang-orang prophetic ministry yang tadinya belum bertobat terus jadi bertobat. Mereka semua punya satu kesamaan. Bahwa semua kuasa gelap, bahkan di dalam gelap sekalipun, semua tunduk di dalam nama Yesus.
Ya tepuk tangan gak apa-apa di sini. Ini nama Yesus saudara. Kenapa saya bahas hal ini? Kenapa? Karena pada waktu itu, nah itu kan sudah lama gift yang gak ada. Terus kita sempat pelayanan, akhirnya kita melayani bareng-bareng setelah waktu itu setahun beberapa lama setelah kita menikah, kita melayani bareng-bareng saudara. Saudara sejauh ini jelas aman saudara? Aman ya? Terus apa yang kamu lihat? Ya waktu itu kita pelayanan di satu tempat, pelayanan pertama kali bersama. Dan waktu itu saya udah lupa kalau misalkan soal gift-gift tersebut. Tapi pas momen sebelum saya naik stage bareng dengan Pastor L, mendadak saya ngelihat ada satu sosok Amos. Dan karena waktu itu saya belum terlalu paham, belum terlalu mendalami seperti apa, jadi saya nggak berani langsung ngomong, itu apa ya? Setelah pulang, saya baru ngomong, El, aku tadi ngeliat sosok gini ini dan ada Amos sekian, maksudnya apa ya? Dan itu mengagetkan saya saudara. Karena pada waktu itu istri saya banyak kan baca perjanjian baru. Perjanjian lama dia gak baca. Saya ngomong sama dia, kamu tahu gak ada kitab namanya Amos? Dia cuma bilang, gak tahu. Dan tampaknya disitulah saya ngasih tahu dia tentang Amos dan sebagainya. Dan disitulah saya belajar tentang satu hal saudara, bahwa seseorang bisa mendapatkan karunia dari Tuhan, tetapi yang membuat karunia itu berdampak. Ya, saudara, seseorang dari kerajaan sang raja bisa aja kasih karunia, tetapi agar karunia itu berdampak dan karunia itu dibaca sesuai kehendak Tuhan, harus butuh namanya strong theology. Kenapa saudara? Karena teologi adalah framework kita tentang bagaimana kita bisa menafsirkan semua mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita nggak punya pemahaman firman Tuhan yang kuat, nggak punya pemahaman teologi yang kuat, maka bisa dipastikan walaupun pesannya benar, tetapi dia bisa aja salah menafsirkan pesannya. Pada waktu saya ngobrol sama istri saya baru belajar tentang bagaimana tampaknya. Saudara tahu nggak, pernah berpikir nggak kenapa ada nabi yang bisa salah baca? Kenapa? Karena tampaknya a good vision juga harus diterjemahkan with good theology. Maka hari ini saudara, generasi berikutnya kalau ada prophetic minister, saya mau kasih tahu, kamu punya gift yang bagus silakan, tapi belajarlah firman Tuhan lebih dalam. Karena firman Tuhanlah yang mampu framework rangka berpikir firman Tuhanlah yang mampu menafsirkan itu menjadi tepat. Nah hari ini saya berdoa supaya hari ini dipenuhi bukan cuma dengan sekedar kemampuan untuk bisa rohani dan sebagainya, tapi saya berdoa biarlah kecintaan akan firman Tuhan bertambah. Amin saudara. Dan hari ini dan inilah yang saya bagikan. Kenapa saya bagikan hal ini? Simple, karena tampaknya dunia roh lebih dalam dari kita kira. Tapi Tuhan titipkan banyak gift di tempat ini. Dan hari ini saya berdoa untuk kita bisa menggunakan sesuai kehendak Tuhan. Belajarlah firman Tuhan dengan serius. Karena firman Tuhanlah framework yang akan menafsirkan, membantu kita menafsirkan. Sehingga kita gak dianggap nabi palsu saudara. Karena sebenarnya bukan karena penglihatannya salah. Cuma kemampuan kita menafsirkan yang kurang. Nah hari ini saya berdoa dari tempat ini lahir hati-hati yang mencintai firman Tuhan. Oke itu aja. Thank you istri saya, my wife. Thank you so much. Saya harap hari ini bisa dicerna dengan baik saudara. Saya tahu bahwa ini, saya gak tahu seberapa banyak saudara terbiasa. Tapi saya akan tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 3-4. 1 Korintus 14 ayat 3-4. Sejatinya hari ini yang tidak semua di antara saudara mungkin punya karunia profetik. Tidak semua di antara saudara punya karunia kenabian. Tapi saudara harus punya sikap hati yang seperti ini. 1 Korintus 14 ayat 3-4. Tapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Yang membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara tahu gak? Firman Tuhan mengatakan bahwa encouragement is part of the prophecy. Encouragement, saling dorong, saling menguatkan adalah bagian dari prophetic. Mungkin saudara tidak selalu bisa ngelihat tiba-tiba ada surga turun dan sebagainya. Tapi saudara bisa mulai mengakses karunia yang Tuhan titipkan sama saudara. Yaitu dengan cara mulai siapa? Hari ini. Mulailah saling menguatkan sesamamu. Saling mendorong sesamamu. Kasih kata-kata yang menguatkan. Saya gak tahu berapa banyak saudara punya kata-kata yang menguatkan. Buat hari ini tantangan saya. Di timmu, di tim pelayananmu.
masing-masing ke orang. Kasih kata-kata yang menguatkan. Di tempat saya dari awal sudah mulai melatih mereka untuk, ayo kalian saling nguatin satu sama lain. Saling encourage satu sama lain. Kenapa? Karena itulah salah satu bagian dari karunia roh yang Tuhan titipkan pada kamu dan saya. Dan hari ini saya akan katakan pada saudara, sebagai bagian dari karunia yang Tuhan titipkan sama saya. Izinkan saya mengencourage saudara. Saya percaya bahwa tempat ini belum selesai. Saya percaya bahwa masa depan Tuhan cerah di tempat ini. Saya percaya hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan masih akan berperkara di tempat ini. Saya percaya bahwa kau sudah lewati banyak hal yang baik di masa lalu. Tapi masa depanmu masih Tuhan yang pegang. The best is yet to come. Dan saya percaya bahwa hari ini dari tempat ini akan lahir para pemimpin-pemimpin yang akan mengguncang Indonesia. Saya percaya bahwa dari tempat ini akan lahir generasi muda yang akan begitu mengasihi Tuhan. Saking mengasihi Tuhan sampai orang sekitarnya bisa merasakan. Saya percaya dari tempat ini akan lahir orang-orang yang bukan cuma sekedar mengasihi Tuhan, tapi punya pekerjaan yang sangat baik sehingga bisa memberkati orang sekitarnya. Saya percaya bahwa hari ini tempat ini akan lebih banyak dipenuhi begitu banyak orang yang haus akan Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang Tuhan sudah berikan di masa lalu tidak ada artinya dibandingkan apa yang dia bisa berikan di masa depan. Karena firman Tuhan bagi dialah yang dapat melakukan jauh dibanding yang kita pernah bayangkan. Karena dia lebih besar dibanding impian kita. God is big. Tuhan itu besar. Maka dari hari ini bermimpilah besar. Berpikirlah besar. Kalau kau mau ikut di rancangan Tuhan, bermimpi, berpikirlah besar. Berhentilah merendahkan dirimu sendiri. Nah hari ini sadarilah bahwa kau bagian dari sebuah rencana Tuhan yang besar. Dan Tuhan belum menyerah atasmu. Amin. Saya undang kita sama-sama berdiri. Saya harap saudara diberkati. Saya mau ajak kita sama-sama nyanyi satu lagu. Lagu ini saya ciptakan beberapa tahun yang lalu. Hari ini biarlah izinkan Tuhan melimpahkan kasih karunia lebih dalam lagi kepadamu. Biarlah hari ini hadirat Tuhan yang mengencourage saudara. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, amin, menjauhi rohmu yang karena apa? Suci Kau sahabat. Siapa yang percaya dia sahabat? Dan kau dekat. Siapa yang tahu dia dekat? Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga. Ucapkan syukurmu, katakan sama-sama, angkat tanganmu, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah. Ini Anda perlu percaya. Yang kau pikirkan. Thank you Lord. Tentangku tak terselami bagiku. Amin. Katakan sama-sama ini. Sungguh indah. Dengan ucapan syukur mengatakan sama-sama sekali lagi dimanapun kita berada. Oh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat Dan kau dekat. dan kau dekat.
Terima ini, terima. Dia mengasihimu. Tak bisa membalas sesuatu. Siapa yang percaya ini? Karena apa? Heart of Christ, ucapkan syukurmu kepada dia. Angkat suaramu, angkat hatimu. Katakan sama-sama deklarasi kali ini. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Here comes the best part. yang kau bikin Siapa yang percaya ini? Oh, you are so loved. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemana Heart of Christ, ucapkan syukurmu. Dan katakan sama-sama, akui dia. Pengorbanan Izinkan dia menguatkan Anda semua di sini. Let him encourage you right now. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah. sungguh indah Kau pikirkan. yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh Sekali lagi. indah, Sungguh indah. Ucapkan, katakan. sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Kau nggak menyerah sama kami. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar semua kebaikan yang telah Kau tabur di setiap kami dibangkitkan dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, Kau yang berbicara secara personal pada kami satu demi satu. Bahwa Kau Tuhan yang belum selesai dengan kami, seberapapun umur kami. Selama kami masih hidup di dunia ini, Engkau belum selesai dengan kami. Tuhan, pengharapan kami gak bakal hilang. Dan hari ini biarlah Kau yang menyentuh setiap anakmu secara personal satu demi satu. Biar semua keluar dari tempat ini mengerti satu kebenaran dari Mazmur 139. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang aku. Bagi banyak orang itu narsistik, tapi itu yang kacamatamu yang Kau pandang tentang aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa pandanganmu gak terselami bagi kami. Terima kasih Kau mandang kami indah. Thank you. Hari ini saya mau kasih tahu buat beberapa orang di sini yang mungkin gak dalam keadaan baik. Tuhan belum selesai dengan kau. Tuhan tidak menyerah pada engkau. Bahwa apapun yang lagi dalam struggle-mu, God is still in control. Walaupun kau gak selalu dalam kontrol. Dan bagi saudara yang mungkin gak dalam keadaan yang mungkin kau gak tahu harus berbuat apa. Saya mau kasih tahu bahwa
Izinkan dirimu tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan. Izinkan dirimu tenggelam dalam kasih-Nya Dia. Kasih-Nya Dia yang gak pernah menyerah. Ini seperti sungai yang membasahi, yang memberikan keindahan, memberikan kesejukan. Biar semua orang keluar dari tempat ini menyadari bahwa engkau sangat dicintai oleh Dia. And God is not giving up on you. Sungguh indah yang kau pikirkan. Terima kasih pengorbananmu Tuhan. Tuhan, namamu selesai berbicara tapi kau belum. Aku tahu bahwa aku dibatasi waktu, tapi cintamu gak dibatasi oleh waktu. Biarlah mungkin gak semua di antara kami langsung terus menyadari hal ini, tetapi biarlah hari ini tetap ada sebuah taburan yang sejuk dari yang maha tinggi. Dari tangan yang berlubang paku itu, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi yuk katakan sama-sama yuk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih atas hari ini. Berbicaralah terus menerus pada kami. Biar kami tetap dalam kesatuan yang intim denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, mengasihi mereka dan tidak pernah menyerah pada mereka. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati semua. God bless you all.